Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang mengasihi kami dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami jemaat-Mu berkumpul di siang hari ini untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah mulai dari awal hingga akhir. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Kau juga sertai biar Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Kau juga urapi bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang dijelaskan dapat dimengerti. Buka hati kami masing-masing ya Bapak, menerima akan firman kebenaran-Mu. Kau juga kuduskan, Kau urapi anak-anak-Mu, pelayan-pelayan yang di sini, dimulai dari singer, worship leader, pemain drum, dan pelayan-pelayan yang lainnya. Kau pimpin juga anak-anak-Mu di dalam perjalanan menuju ke sini. Antar dia tiba di sini dengan selamat untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat doanya. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat siang, selamat beribadah, selamat berbakti di dalam nama Yesus. Bersyukur ya hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, karena semua adalah anugerah Tuhan. Kita boleh bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah, berbakti, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji. Haleluya. Kau yang
memuji Tuhan. Kita yakin Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin. Haleluya. Kita percaya pada Yesus, itulah keuntungan kita, itulah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan.
yang mengerti segala pergumulan hidup kami, yang sabar terhadap kami dan mengasihi kami dengan segala kelapangan dada, tanpa memperhatikan segala sesuatu yang kurang di dalam hidup kami, melainkan Engkau menerima kami apa adanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau bersyukur akan kasih-Mu yang unconditional dan kasih-Mu yang suci itu telah hinggap di dalam hati kami dan menuntun hidup kami. Kami mohon Tuhan tolong kami supaya kami yang telah menerima kasih Tuhan belajar hidup di dalam kasih, dan setiap peristiwa di dalam hidup kami boleh mengevaluasi kami apakah memang di dalam hati kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, khususnya pada soal pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang bekerja menaruh firman ke dalam hati kami, dan Roh-Mu yang menerjemahkan kebenaran firman sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, dan kita akan buka 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat ke-4 dan ke-5. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat ke-4 dan ke-5. Saya akan bacakan kedua ayat ini. Mari kita perhatikan Alkitab masing-masing. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak membanggakan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak pantas atau tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sampai sekian pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Kalau sudah perhatikan 1 Korintus pasal ke-13, secara khusus Rasul Paulus menjelaskan keutamaan kasih. Di dalam pasal ke-12, jemaat Korintus mengutamakan keutamaan bahasa lidah atau bahasa roh. Maka saudara Paulus pasal 13 ayat pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat. Seandainya aku bisa berbahasa lidah yang begitu luar biasa, tetapi aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan sanang yang gemerincing. Karunia roh yang begitu luar biasa, yaitu bahasa lidah itu pun bisa dipisahkan dengan kasih. Rasul Paulus menekankan tentang keutamaan kasih yang seharusnya dimiliki oleh orang Kristen. Lalu dia mengatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, tetapi kalau aku tidak ada kasih, tidak ada gunanya juga. Luar biasa kan saudara? Artinya Rasul Paulus, walaupun aku bisa berkhotbah, aku mempunyai pengetahuan melalui proses belajar, atau aku dikaruniakan pengetahuan yang luar biasa oleh Tuhan untuk mengetahui segala rahasia mengenai hidup, mengenai Tuhan, tapi semua pengetahuan itu pun bisa dipisahkan dengan kasih. Tapi kasih itu harus dipraktikkan atau dinyatakan, tidak boleh lepas daripada pengetahuan. Sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi kalau tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Sekalipun aku membagikan diriku untuk dibakar, namun tanpa kasih, itu pun tidak berguna. Pemberian apalagi yang begitu besar seseorang kepada orang lain selain memberikan dirinya, tetapi pemberian itu pun bisa dipisahkan dengan kasih.
Artinya sudah beberapa ayat ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih itu seharusnya mendasari segala karunia roh itu. Kita bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Orang bisa memuji kita dengan suara yang baik, dengan skill yang luar biasa sekali. Tetapi segala pelayanan itu pun, yang karunia Tuhan yang luar biasa itu pun bisa dipisahkan dengan kasih. Sekalipun aku bisa berkhotbah dengan luar biasa, tetapi itu pun bisa seseorang melakukannya tanpa dengan kasih. Artinya saudara, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih seharusnya mendasari segala sesuatu pelayanan kita, saudara. Kasih seharusnya merupakan sesuatu yang begitu fundamental pada waktu kita melakukan segala sesuatu, dan dasarnya adalah kasih. Oleh sebab itu, saudara, kadang-kadang pelayanan di gereja karena sudah biasa, akhirnya menjadi biasa-biasa saja. Tidak lagi menjadi suatu dedikasi kepada Tuhan. Suatu pelayanan itu suatu ekspresi kita mengasihi Tuhan, tetapi pelayanan itu adalah sesuatu yang memang sudah ditugaskan oleh gereja, dan itu menjadi biasa-biasa karena sudah terbiasa. Dan kita bisa melakukannya tanpa kasih. Sekalipun seseorang bisa begitu berjuang dengan susah payah untuk membiayai kehidupan keluarganya, belum tentu orang itu mempunyai kasih terhadap keluarganya. Sekalipun seseorang mungkin bisa merawat istrinya atau merawat suami yang sakit, belum tentu dia melakukannya dengan kasih. Ada kemungkinan karena tanggung jawab. Tapi kasih seharusnya mendasari di dalam segala kehidupan kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus menjelaskan tentang bahwa kasih itu bisa dipisahkan dari aktivitas hidup itu. Sebab kasih itu berasal dari dalam, dan perbuatan hidup kita atau aktivitas hidup kita berasal dari luar. Jadi apa yang kita perbuat itu bisa kita lakukan tanpa kasih. Dan tetapi seharusnya dengan kasih kita melakukan segala sesuatu itu. Kemudian saudara, saya akan menjelaskan ayat keempat dan ayat kelima. Yaitu Rasul Paulus menjelaskan sebenarnya apakah kasih itu. Yang kedua, dia menjelaskan lagi bagian berikutnya, apa yang bukan kasih. Yang pertama, dia mengatakan kasih itu sabar. Kata kasih di sini kata agape, yaitu kasih ilahi. Kasih yang tidak mungkin bisa diperoleh oleh manusia melalui orang tuanya, tetapi kasih yang berasal dari Allah, kasih yang dikaruniakan oleh Allah, kasih agape itu kasih yang suci, kasih yang murni itu, kasih di dalam kebenaran, kasih yang sempurna, kasih yang sacrifice itu. Itu adalah kasih agape itu, kasih yang tanpa pamrih, itu mengasihi seseorang walaupun orang itu tidak mengasihi, dan memberikan habis-habisan kepada seseorang walaupun seseorang memusuhi, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Itu adalah kasih agape. Maka Rasul Paulus mengatakan bahwa salah satu ayat dijelaskan mengenai buah roh. Rasul Paulus mengatakan adalah kasih. Artinya bahwa Roh Kudus yang datang berada di dalam hati kita, kemudian memenuhi hati, lalu kita bisa mengekspresikan kasih agape itu. Oleh sebab itu kasih yang agape yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu adalah kasih ilahi. Sekarang itu masuk ke dalam hati seseorang dan kemudian berdiam di dalam hidup seseorang, dan kasih itulah yang menjadi dasar di dalam hidup kita, saudara. Luar biasa, saudara, kalau kita mengerti akan kebenaran ini, bahwa kita bukan hidup dari kasih yang diturunkan dari orang tua, tapi kasih yang diturunkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus dengan kekuasaan Roh Kudus memenuhi hati kita, sehingga engkau dan saya hidup berbeda dengan karakter yang alamiah.
Oleh sebab itu kasih bukan berasal dari kita. Kasih itu adalah karakter, sebab kasih itu akan membentuk siapa kita. Dan kalau kita nggak punya kasih, karakter yang buruk itu pun akan keluar, saudara. Oleh sebab itu, saudara, orang mengatakan apakah karakter? Karakter adalah diri kita. Siapakah kita itu ditentukan apa karakter kita. Dan apa yang menjadi karakter kita itu ditentukan oleh kasih agape yang memenuhi hati itu. Kemudian kasih agape yang menyatakan keluar di dalam kehidupan kita. Dan Rasul Paulus mengatakan kasih yang demikian, kasih itu sabar, saudara. Allah adalah Allah yang sabar, panjang sabar. Pada zaman Nehemia, pemimpin-pemimpin bangsa, para imam dan lewi, pada waktu pembangunan rohani yang besar, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian mereka berdoa kepada Tuhan, berdoa kebangunan rohani itu. Tetapi sudah di dalam benang merah doa itu sebenarnya cuma satu, bahwa orang Israel tidak setia. Seringkali melanggar perintah Tuhan, melawan Tuhan, tidak mentaati Tuhan, memberontak kepada Tuhan berkali-kali. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar. Tuhan yang panjang sabar seringkali mendengarkan permohonan mereka, walaupun berkali-kali mereka menyakiti hati Tuhan. Dan pada waktu, saudara, orang Israel masuk ke dalam temptation yang berat sekali, waktu Musa bersama dengan Tuhan di atas gunung, saudara, orang Israel membuat patung. Kemudian Tuhan mengatakan mereka telah melanggar kesuciannya, dan Tuhan mau menghukum mereka. Tapi itu doa Musa berdoa untuk bangsa itu. Lalu satu doa mengatakan, Tuhan itu adalah Tuhan yang panjang sabar. Dia mengasihi generasi demi generasi. Oleh sebab itu ada kesalahan-kesalahan tertentu di dalam bangsa Israel. Memang Tuhan adalah Tuhan yang keras, tetapi Tuhan akan menghukum mereka yang berbuat salah. Tapi di dan pihak, saudara, benang merah kasih Tuhan itu kepada bangsa Israel tidak pernah berubah. Walaupun, saudara, bangsa Israel telah berkali-kali diperingati oleh Tuhan supaya mereka tetap berada di dalam firman Tuhan dan mendengarkan Tuhan, tapi mereka tidak mau mendengar, akhirnya mereka dibuang. Pada waktu pembuangan, Tuhan mengirimkan surat kepada mereka, Aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar. Artinya, saudara, panjang sabar itu Tuhan tidak cepat marah. Tuhan itu menahan diri terhadap kesalahan, terhadap kegagalan, terhadap akan kondisi manusia. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang juga Tuhan yang keras. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan yang sabar itu yang membuat kita bisa datang kepada Dia, tapi tanpa melanggar kekerasan dari Tuhan, saudara. Saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang sabar. Di dalam kondisi apa kesabaran seseorang itu teruji? Yaitu pertama, saudara, pada waktu ada kesalahan. Ketika kesalahan itu muncul, kita tidak suka. Dan ekspresi adalah marah, betul? Ekspresi kita adalah ketidaksenangan. Ekspresi kita adalah menyatakan bahwa kita akan menghukum dan melakukan sesuatu. Pada waktu seseorang melakukan kesalahan, kita mungkin pada saat itu kesabaran akan teruji. Tapi seseorang yang sabar, seseorang akan menerima, walaupun mengerti tentang kesalahan, tetapi dia akan coba untuk menerima apa adanya. Itu adalah orang yang sabar, saudara. Yang kedua, sudah pada waktu kapan kita teruji kesabaran? Pada waktu ada kesalahan, pada waktu ada kegagalan. Ketika kegagalan muncul, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita mungkin tidak suka,
Dan kita mungkin tidak sabar, saudara, terhadap kegagalan itu. Kapan, saudara, pada waktu kita mengalami akan ujian terhadap kesabaran, yaitu pada waktu kita kena sakit penyakit, atau pada waktu kita mengalami penderitaan. Kita ingin bahwa sakit penyakit itu cepat selesai, dan kita bisa bebas, dan kemudian kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Tapi pada waktu dalam kondisi yang lemah, kita tidak sabar. Pada waktu kita tidak sabar, kita mulai komplain kepada Tuhan. Dan pada saat-saat yang seperti itu, saudara, saat yang tidak membutuhkan kesabaran dari Tuhan. Pada waktu kita di dalam penderitaan oleh karena Tuhan, oleh karena kebenaran, oleh karena mungkin kita tidak salah, oleh karena kebenaran. Kita pada saat itu, kita tidak sabar, saudara. Karena, saudara, kita ingin, saudara, menuntut keadilan dan bahkan membalas. Itu adalah human nature. Sikap atau merupakan suatu kondisi daripada natur manusia yang ingin membalas sesuatu ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak adil kepada dia. Tapi, saudara, apa yang terjadi pada Tuhan Yesus? Dia sabar terhadap kelemahan kita. Dia sabar terhadap kegagalan kita. Dia memperbaiki akan hidup kita. Dia sabar terhadap segala sesuatu yang mungkin tidak sempurna itu. Dia sabar pada waktu kita komplain, kita tidak suka terhadap akan apa yang menimpa di dalam hidup kita. Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sabar. Dia sabar menderita sampai di atas kayu salib untuk menanggung segala kesalahan kita, saudara. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kesabaran. Kasih itu sabar. Sudah pernah pergi ke airport, kemudian lagi tunggu transit, kemudian di tengah transit itu tahu-tahu diumumkan penerbangan berikutnya tidak tahu jam berapa. Langsung, gitu kan, marah itu, komplain gitu. Bahkan dikatakan transitnya 4 jam lagi, 5 jam lagi. Wah, marah sekali. Komplain, saudara, karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Pada waktu saudara melihat anak pulang dari sekolah, kemudian bawa rapor dan melihat nilainya jelek, apa yang kita respon, saudara? Yaitu nggak sabar, kan? Marah-marah sepanjang hari terhadap anak yang tidak mencapai ekspektasi dari orang tua itu. Pada waktu saudara melihat seorang anak kurang ajar terhadap orang tua, padahal kita sudah begitu banyak mengasihi dan memberikan sesuatu kepada dia, tapi saudara, yang dibalas itu adalah tidak hormat, tidak sungguh-sungguh respect terhadap orang tuanya. Bagaimana saudara sikap kita? Tidak sabar, kan? Ingin saya tampar dia, ingin saya lakukan ini, ingin saya hukum dia, ingin saya lakukan segala sesuatu yang sebenarnya sudah tidak ingin dia mencapai sesuatu. Tapi pada saat yang seperti itu, dalam kondisi yang lemah, kondisi kegagalan, kondisi penderitaan, sakit penyakit, saat itu kita membutuhkan kesabaran dari Tuhan, yaitu berada di dalam ketekunan, menantikan pertolongan Tuhan. Seorang yang sabar, saudara, bukan berarti, saudara, dia tidak tahu apa-apa, tapi dia tahu tentang apa yang benar. Dia tahu juga ada kekuatan di dalam dirinya, sehingga pada waktu di dalam menantikan segala sesuatu yang baik hadir atau pertolongan Tuhan, kesabaran seperti itulah yang dibutuhkan di dalam kehidupannya, saudara. Kasih itu sabar. Yang kedua dikatakan kasih itu apa? Murah hati. Sabar itu menahan diri terhadap sesuatu tindakan yang tidak semestinya. Sabar, kita tahu apa yang baik dan apa yang benar. Sabar, kita ada kekuatan untuk menahan diri, ada penguasaan diri. Tetapi saudara, pada waktu dikatakan kasih itu murah hati, yaitu Rasul Paulus mengatakan tidak berhenti di situ. Seorang yang bermurah hati adalah seorang yang rela untuk melayani seseorang yang mungkin tidak layak dilayani.
Atau mungkin juga orang itu adalah orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, saudara. Yaitu seorang yang murah hati, yaitu membuka diri terhadap siapapun juga, di mana menjadi satu kesempatan bagi dia untuk melayani. Dia bukan melayani orang yang berbuat baik kepada dia, tetapi mungkin juga melayani yaitu orang yang mungkin berbuat yang tidak baik, atau mungkin yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Itu murah hati, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa gunanya? Itu kan balas budi. Kalau orang jahat pun bisa berbuat seperti itu, saudara. Kumpulan geng yaitu dia berbuat setia pada sahabat, bahkan rela mati bagi sahabat karena mereka sudah janji. Itu kan sesuatu yang rumlah, karena itu adalah sesuatu, pada waktu saya susah, engkau menolong saya. Pada waktu kamu susah, aku menolong kamu. Pada waktu saya berbuat baik kepada kamu, suatu saat saya menaruh harapan engkau berbuat baik kepada saya. Ini adalah perbuatan baik yang berdasarkan prinsip balas budi. Tapi murah hati tidak seperti itu, saudara. Pada waktu musuhmu itu lapar, beri dia makan. Pada waktu musuhmu itu haus, beri dia minum. Pada waktu musuhmu itu susah, berikan dia perhatikan. Pada waktu musuhmu itu membutuhkan sesuatu, jangan kau tahan dari dirimu. Ini adalah kehidupan orang Kristen pada waktu awal, di mana mereka adalah orang pengikut Tuhan. Mereka sabar menderita terhadap saudara-saudaranya, yaitu mungkin tetangganya, mungkin sanak familinya, yang membawa mereka itu berada dalam kesusahan. Tetapi saudara, mereka pun bertindak sesuatu yang baik, karena kasih Tuhan memenuhi hati mereka, sehingga mereka bermurah hati kepada orang yang tidak bermurah hati kepada dia. Mereka bermurah hati kepada orang yang jahat, dan mereka bermurah hati kepada musuh yang ada di tetangganya. Kemurahan hati itu membungkamkan lawan. Kemurahan hati adalah suatu perbuatan yang extraordinary, hanya mungkin dilakukan dengan kasih agape yang memenuhi hati seseorang, saudara. Suatu saat saya mengadakan penginjilan di Madiun. Kemudian dari cerita itu sudah ada seorang bapak yang dulunya agama seberang, kemudian dia menjadi orang Kristen, kemudian menjadi majelis di gereja. Waktu itu kami duduk-duduk dan akhirnya ngomong-ngomong beberapa orang. Dan bapak ini adalah dulunya agama seberang, kemudian mendengar firman, dia percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudah tetangganya itu ada seorang sahabat, dulunya sahabat, tapi setelah melihat dia orang Kristen, dia marah sekali. Tahun-tahun nggak mau ngomong sama dia sama sekali, disapa nggak mau, dikunjungi nggak mau juga, ketemu buang muka juga, nggak tahu buang kemana mukanya. Pokoknya nggak suka terhadap orang ini, saudara, karena sudah menjadi percaya Tuhan itu. Bahkan saudara, intensi konflik itu semakin tinggi tanpa kesalahan dari orang Kristen ini. Suatu respon yang lebih lagi, saudara, dari waktu ke waktu. Bukan hanya mereka tidak mau bapak ini orang Kristen datang ke tempat dia nggak mau salpet. Tetapi saudara, lebih jauh lagi, ayamnya pun nggak boleh lewat di pekarangan rumahnya. Karena di kampung ya, dia peliharaan. Ayamnya pun nggak boleh lewat. Dia suatu saat saudara, ayamnya lewat, dipotong itu ayamnya. Sudah dipotong ayamnya, bulunya dikembalikan. Dia bilang, saya itu susah untuk menerima itu. Ayam saya salah apa? Ayam saya salah apa? Kenapa kau potong, kau makan? Dan kembalikan bulu kepada saya. Ini aja perang ini sebenarnya. Tapi suatu saat dia bilang, saya berdoa. Sepertinya ada Tuhan ngomong sama dia, cuma ayam yang dipotong, bukan kamu dipotong. Kok dia bilang, kenapa kamu marah seperti itu? Aku sudah disalibkan, aku mengasihi mereka, orang-orang yang menyalibkan aku. Kalau gitu, engkau juga perlu mengasihi orang-orang yang potong ayammu. Dia berubah, saudara. Oke, cuma ayam.
Lain kali mau lagi ayam dikasih aja kayak gitu, nggak apa-apa. Lalu saudara, suatu saat dia ceritakan bahwa istrinya pergi ke Surabaya, karena Madiun Surabaya kurang lebih 4 jam. Lalu bapak ini jatuh sakit, nggak ada yang urus. Nah, orang Kristen yang tinggal di sebelah itu dia tahu, kemudian dia bergumul, dia ke sana nggak layani, nggak mau makanan, nggak, dia tahu dia nggak bisa, bapak ini nggak bisa masak, nggak ada makanan juga. Udah, dia akhirnya dia ambil keputusan, dia bikin bubur, kemudian kirim kepada orang yang sakit ini, tetangganya. Tapi karena dia melihat bubur itu yang dikirim itu tetangganya, tanpa pikir lagi dia ambil bubur itu buang. Dia marah sekali, sampai mati pun saya nggak mau makan bubur kamu. Pulang dengan sedih. Tapi kemudian lewat beberapa hari, istrinya belum pulang, dia sakit juga. Akhirnya saudara, dia kasih lagi bubur. Mungkin karena sudah lapar sekali atau apa, karena membutuhkan atau apa, saya nggak tahu, dan kasih obat juga. Akhirnya dia mau makan. Waktu makan hatinya tersentuh, nangis dia. Bapak ini adalah tentara. Dia nangis, kemudian dia mengatakan satu kata, saya ini memusuhi kamu tanpa alasan, tapi mengapa engkau mengasihi saya? Orang Kristen mengatakan, saya pun tidak tahu mengapa saya mengasihi engkau, tapi yang saya tahu adalah Tuhan bermurah hati kepada saya. Oleh sebab itu saya bermurah hati kepada Bapak. Disitulah dia bertobat juga, saudara. Dia bilang itu adalah pelayanan yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada saya, untuk melayani dengan kemurahan hati kepada tetangga saya, di mana pada saat dia membutuhkan pertolongan, membutuhkan kehadiran, membutuhkan sentuhan kasih, Tuhan dengan kasih-Nya menyentuh hati saya. Tapi dia mengatakan, bukan saya, tetapi Tuhan yang telah mengubah hidup saya. Ini adalah kasih agape yang bukan berasal dari orang kasih dari orang tua atau kasih dari manusia, dari human nature, tetapi kasih yang berasal dari Allah memulai hati. Orang yang bermurah hati adalah orang yang hatinya terbuka, yang siap melayani setiap saat, saudara. Oleh sebab itu, saudara, setiap kesempatan kita, kesempatan di dalam hidup kita, ini menjadi sesuatu kemungkinan kita menyatakan kemurahan hati, saudara. Oleh sebab itu, saudara, pelayanan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang rugi, tetapi suatu kesempatan. Kesempatan untuk bermurah hati mungkin tidak ada pada hari esok, tapi jikalau ada dan kamu mampu untuk melakukannya, lakukanlah kemurahan hati itu, sebab Tuhan telah bermurah hati kepada saudara dan saya. Abraham tidak tahu bahwa malaikat mengunjungi dia, tapi dia bermurah hati kepada malaikat itu, kemudian mengundang masuk ke rumah dia dan menjamu dia. Ternyata dia mereka adalah malaikat. Itu memang suatu kehidupan yang Tuhan, yang dari Tuhan telah masuk ke dalam hidup Abraham, sehingga Abraham bermurah hati kepada orang asing. Dan ternyata, saudara, kemurahan hatinya itu, dia melakukan sesuatu yang baik dan diberkenan oleh Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Apakah ada kasih yang memenuhi hati kita? Apakah ada kemurahan hati kita kepada mereka yang mungkin, saudara, ada orang yang tidak sempurna, ada orang yang penuh dengan kelemahan, ada orang yang kita mau melayani, ada orang yang sebenarnya, ada orang yang bahkan tidak layak kita layani dalam tanda kutip. Tapi apakah, saudara, bukankah itu menjadi sesuatu kesempatan kita untuk menyatakan kemurahan hati kepada saudara-saudara kita, kepada anak, kepada orang tua, kepada istri dan suami, di mana kita boleh menyatakan kemurahan hati di tengah-tengah masalah yang dialami oleh sesama kita, saudara. Kasih itu sabar, kasih itu
murah hati. Lalu Rasul Paulus menjelaskan beberapa hal yang bukan kasih, atau beberapa hal yang bertentangan dengan kesabaran, yang bertentangan dengan prinsip kemurahan hati. Oleh sebab itu dia mengatakan kasih tidak cemburu. Cemburu itu jil, di bahasa aslinya itu hati yang mendidih terhadap satu objek. Yang pertama mungkin bisa positif. Saya melihat seseorang belajar dengan tekun, oleh sebab itu saya ingin seperti dia. Saya belajar dengan baik supaya saya bisa mencapai cita-cita. Itu baik. Hati yang mendidih. Tapi yang di sini lebih cenderung negatif, yaitu pada waktu melihat orang baik, lebih baik, lebih skillful, lebih pandai, lebih mampu dibandingkan dia jadi tidak suka. Sehingga ingin melakukan sesuatu yang buruk terhadap orang lain, atau dia menutup pintu terhadap orang ini yang lebih baik daripada dia. Ini adalah cemburu, saudara. Iri hati itu. Ingat saudara Yusuf dan saudara-saudaranya. Pada waktu Yusuf dengan polos menceritakan tentang mimpi yang dari Tuhan, saudaranya iri hati semua. Ternyata kamu dapat gift dari Tuhan, ya, anugerah yang luar biasa melampaui kami semua, padahal kamu yang paling kecil. Pada waktu Leah mempunyai anak, Rahel tidak punya anak. Rahel iri hati terhadap kakaknya. Bukankah mereka itu saudara kandung? Tapi iri hati. Bukankah pada waktu Kain mempersembahkan persembahan kepada Tuhan diterima oleh Tuhan? Dan mengapa Habel mempersembahkan diterima oleh Tuhan? Mengapa Kain iri hati, saudara? Karena Kain lebih baik dari dia. Habel lebih baik daripada Kain. Habel lebih saleh hidupnya. Maka sebab itu karena iri hati, Kain membunuh Habel. Bahaya sekali, saudara. Iri hati melihat seseorang yang lebih baik dari dia, kemudian ingin meniadakan orang itu supaya dia yang terbaik. Silakan, saudara. Ada orang seperti itu, ya. Tidak bisa melihat orang lain lebih baik daripada dia. Tetapi pada waktu nyatanya orang itu lebih baik daripada dia merasa tidak suka, dia ingin menyingkirkan orang ini sehingga dia sendiri yang terbaik. Seharusnya, saudara, seorang yang mempunyai kasih tidak seperti itu. Jadi iri hati bertentangan dengan prinsip murah hati, saudara. Pada waktu saudara melihat ada orang yang menyanyi bagus sekali, dan saya mungkin bisa menyanyi juga, lalu orang lain lebih banyak dipuji, di hati senang gak? Karena dia mendapat karunia dari Tuhan lebih daripada saya. Belum tentu orang itu senang. Karena apa? Karena dia lebih baik dari aku iri hati. Mungkin gak saudara pernah melihat ada orang yang karena iri hati, saudara, dia benci kepada tetangganya tanpa sebab. Mungkin tetangganya dapat berkat dari Tuhan lebih banyak, beli mobil yang lebih bagus, tapi saya biasa-biasa aja gitu. Padahal dulunya saya lebih baik dari dia. Kenapa dia lebih baik? Kenapa bukan saya yang diberkati? Iri hati, saudara. Iri hati itu bisa macam-macam, saudara. Kita berusaha membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak puas terhadap anugerah, dan iri hati itu kita mau yang terbaik diri kita, tapi kita tidak mengakui karunia Tuhan kepada orang lain. Oleh sebab itu, saudara, seorang iri hati tidak mungkin bisa berbuat baik kepada sesamanya. Maka iri hati berbeda dengan prinsip murah hati. Yang kedua dikatakan dia tidak membanggakan diri. Tidak memegangkan diri di dalam bahasa aslinya itu tidak pamer, tidak suka pamer. Natur manusia kalau punya sesuatu suka pamer, ingin menyatakan bahwa aku lebih baik lagi,
Aku memiliki ini dan kamu tidak ada. Suka pamer itu sebenarnya mau menyatakan kepada orang lain tentang siapa diri melalui apa yang dimiliki oleh dia. Itu orang suka pamer, saudara. Tapi orang suka pamer selalu memamerkan sesuatu dibandingkan dengan seseorang yang punya apa-apa. Tapi jarang orang yang suka pamer membandingkan dirinya dengan seseorang yang mempunyai segala sesuatu yang lebih banyak dari dia. Jadi selalu berbanding ke bawah. Yaitu dikatakan apa? Dia tidak memegahkan diri. Seorang yang mempunyai kasih tidak suka pamer, saudara. Artinya hidup sederhana. Hidup sederhana, hidup apa adanya. Hidup tidak lagi memfokuskan tentang dirinya. Hidup tidak lagi sungguh-sungguh menyatakan tentang aku yang terpenting di dalam diriku, tetapi saudara, orang lain karena kasih itu. Dikatakan yang berikutnya tidak sombong, yaitu tidak blow up himself, yaitu tidak berusaha mengungkapkan tentang dirinya. Memang ada kaitannya antara pamer dengan tidak sombong itu. Kalau seseorang yang sombong itu adalah suka mengungkapkan dirinya, suka pamer, dia untuk mengungkapkan dirinya, tetapi melalui sesuatu yang dia miliki, saudara. Oleh sebab itu, kedua hal ini berhubungan satu dengan yang lain. Seseorang yang sombong tidak mungkin bisa memperhatikan orang lain, tetapi dia hanya memperhatikan dirinya sendiri. Seorang yang sombong, dia akan menganggap rendah orang lain, dan dia tidak bisa bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, dan berduka cita dengan orang yang berduka cita. Seorang yang tidak sombong, yaitu seseorang yang tahu tentang anugerah Tuhan dan bagaimana hidup di dalam anugerahnya. Lalu yang ayat kelima, dia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak sopan di sini dikatakan bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang tidak senonoh atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya atau tidak sewajarnya. Yaitu seseorang yang bisa mengerti tentang orang lain dan kemudian dia hidup dengan penuh sopan santun dengan aturan-aturan yang ada, saudara. Seorang anak ibu suatu saat dia telepon dan dia sedih sekali karena anaknya itu kurang ajar sekali. Anaknya latihan suara, paduan suara di sekolah, dia pintar pimpin apa itu, pimpin kur. Dia minta mamanya jam berapa untuk jemput. Mamanya pergi jemput, tapi di Jakarta agak macet sedikit, ada macet di tempat tertentu sehingga terlambat sedikit. Jadi anaknya sudah tunggu di situ dan dia marah sekali. Jadi pada waktu melihat mamanya datang langsung marah-marah sama mamanya. Dia bilang, Pak Yonatan, saya sudah kerja, sudah itu pulang cepat buru-buru untuk jemput anak saya, tapi saya sampai ke sana, saya sudah ada di tengah jalan itu 1 jam lebih. Dia tidak lagi menanyakan mama gimana, capek enggak, sedang macet ya. Enggak, langsung marah-marah sama saya. Padahal pulang ke rumah juga nggak ada apa-apa kok dia. Nggak ada sesuatu yang urgent dia gitu. Di tengah jalan masuk ke dalam mobil, dia tidak mau ngomong sama saya. Dan itu saya sebagai seorang mama sakit hati. Ini adalah anak remaja yang bisa pimpin kur, bisa melayani Tuhan, bisa menyanyi, tetapi dia melakukan sesuatu yang tidak sopan kepada orang tuanya. Seharusnya seorang yang mengerti tentang kesusahan capeknya mama untuk menjemput dia, seharusnya walaupun mamanya terlambat, dia mesti berterima kasih karena mamanya sudah menjemput dia. Mamanya sampai ngomong, aku pun gak sempat makan, sampai antar pulang ke rumah saya sudah lapar, tapi siapa yang mengerti saya? Bukan dia mau dimengerti, saudara, tetapi karena anaknya itu tidak sopan. Lalu sudah berikutnya, ayat kelima, dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kata mencari di sini itu adalah investigate, inquiry, itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh diperhatikan kemudian dicari, seperti seorang mencari koin.
Itu adalah menggunakan lampu, intention, jatuh di mana, koinnya, lalu cari sekitar, posibilitasnya gimana. Dia cari sampai dapat, seperti seorang mencari domba yang hilang juga. Dia cari di mana kira-kira tadi perjalanannya, di mana kira-kira dombanya hilang, di mana kira-kira dombanya tersesat. Dia berusaha untuk menemukannya. Jadi mencari bukan asal mencari, tapi mencari dengan intention, dengan sungguh-sungguh, dengan perhatian, dengan menggunakan pikiran, dengan gunakan akan segala macam cara, saudara, supaya menemukan apa yang dimaksud, apa yang dikehendaki hatinya. Di sini Rasul Paulus mengatakan dia tidak mencari keuntungan sendiri, keuntungan diri. Jadi intentionnya seseorang yang tak punya kasih itu selalu memperhatikan dirinya yang paling penting dibandingkan dengan orang lain. Silakan saudara. Manusia sadar atau tidak sadar berusaha untuk memperhatikan kepentingannya sendiri atau diri. Fotoku bagus nggak sih? Padahal di antara itu ada 10 orang. Fotoku cakep nggak sih? Padahal di antara itu mungkin pakaian yang lebih bagus. Pakaian saya cocok nggak sih kayak begitu? Aku. Pada waktu kita lihat kerumunan orang di tempat retreat, misalnya 100 orang, yang kita perhatikan di antara foto itu siapa, saudara? Di mana aku? Kalau cari aku yang nggak benar, aku berada di posisi nggak benar, tukang foto dimarahin. Kurang ajar juga ya foto ini. Kalau saya posisi kayak gitu langsung dia foto, mana dia tahu saudara yang di antara 100 orang. Tapi kita yang perhatikan saudara, kalau kita posisi yang baik dalam foto, senangnya luar biasa kan. Ada fulfillment-nya diri kita saudara. Oleh sebab itu saudara hati-hati. Setiap kita ada kemungkinan yang besar kita mencari kepentingan diri sendiri di tengah-tengah aktivitas yang kita lakukan. Pada waktu kita melakukannya, kita bertentangan dengan prinsip kasih, yaitu kita lebih memperhatikan diri sendiri daripada orang lain. Lalu saudara lanjutnya, dia tidak pemarah, tidak dibangkitkan emosi yang mendidih itu. Di sini sudah menarik sekali, artinya kemarahan itu muncul mendadak, tapi itu juga ada sebabnya. Sebabnya itu adalah sesuatu yang menjadi akan dasar bagi dia untuk marah. Jadi pada waktu dia marah, mungkin karena kesalahan orang lain yang membuat dia jadi marah. Jadi pada waktu orang berbuat salah, kadang-kadang menjadi kemungkinan kita berbuat dosa, saudara. Betul? Hati-hati saudara. Tidak pemarah, tidak begitu cepat memunculkan emosi marah pada saat-saat yang tertentu di dalam kehidupannya, di mana dia mendengar, melihat, dia merasakan tentang apa yang terjadi di sekitarnya itu yang sebenarnya tidak sesuai dengan harapan, ataupun cerita-cerita yang membangkitkan emosinya marah, saudara. Kita seharusnya saudara mempunyai pengetahuan yang lebih dalam. Mungkin ceritanya tidak benar, mungkin orang ini ada sesuatu yang dibutuhkan, mungkin orang ini ada keperluan sesuatu, mungkin dan sebagainya, membuat kita lebih wise, tidak cepat jauh marah, saudara. Dan hal ini membuat kita tahu bagaimana untuk melayani sesama kita dengan baik. Pernah nggak saudara melihat ada di tengah-tengah kita baring, di pintu gate menuju ke pesawat, ada orang yang mau buru-buru, lalu kita lihat dia kenapa begitu ya? Kita mungkin marah, tapi mungkin dia ada kepentingan tertentu yang kita nggak tahu. Dan kita mungkin akan memikirkan dari sudut orang lain, tidak lebih cepat marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, saudara. Tahu kesalahan orang lain, tetapi kesalahan orang tidak taruh ke dalam hatinya, kemudian diingat-ingat lalu dicungkil-cungkil. Itu artinya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang lain berbuat salah, kita tahu persisnya peristiwa kapan terjadi semuanya, tetapi kita tahu bagaimana cara mengampuninya.
tahu menerima kesalahannya, tahu bagaimana melayani dia supaya dia menjadi lebih baik lagi. Tapi bukan berarti ketahuan kesalahannya, kita masuk ke dalam hati, kemudian kita mengingatnya, bahkan mencatatnya. Lain kali aku membalas kamu. Bukan seperti itu, saudara. Karena prinsip kasih itu adalah sabar. Prinsip kasih dan murah hati. Oleh sebab itu seorang yang memiliki kasih dalam hati, dia tidak lagi memperhatikan kepentingannya sendiri. Tidak lagi, saudara, melihat kesalahan orang lain yang kecil, kemudian sepertinya melihat kesalahannya seperti sebesar gunung, saudara. Padahal kesalahan dirinya sendiri lebih besar daripada kesalahan orang lain. Kita tahu persis kesalahan orang lain, tapi kita nggak tahu kesalahan diri sendiri. Itu yang menjadi masalah di dalam hidup kita. Sekarang saya tanya saudara, apakah ada kasih dalam hati kita? Kasih yang bagaimana, saudara? Kasih yang dari diri kita, atau kasih yang dari agape yang memenuhi hati kita? Apakah kita hidup dengan kasih dari Allah? Ada kesabaran, ada kemurahan hati, ada hati yang terbuka untuk sesama kita, dan kita hidup di dalam keluarga, di dalam gereja, dimanapun kita ada. Mari kita berdoa dengan Tuhan. Tuhan, serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Ajari kami untuk belajar hidup di dalam kasih. Ajarin kami untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Ajarin kami ya Tuhan, bagaimana kami di dalam kehidupan kami sehari-hari tahu mengaplikasikan hidup di dalam kesabaran dan di dalam kemurahan hati. Kami seringkali tidak sabar terhadap orang yang berbuat salah, tidak sempurna, orang yang kegagalan, penderitaan, dan bermacam hal lain. Kami ingin cepat masalah selesai, tapi kami tidak belajar apa-apa. Kami mohon Tuhan tolong supaya kami lebih mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan yang lebih dalam. Ajarkan kami untuk kemurahan hati seperti Kristus Yesus. Kami bermurah hati kepada kami, sehingga kami bermurah hati kepada orang-orang yang mungkin tidak layak. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan mengasihi kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Pak Jonathan yang buat firman yang sudah disampaikan. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas firman yang Kau sudah sampaikan kepada kami, Tuhan, yang mengajarkan tentang kasih. Karena kasih bears all things, believe all things, hope for all things, and endures all things. Terima kasih juga buat pelayanan Pak Jonathan. Kau sertai Pak Jonathan ke ibu dan keluarga, di mana mereka melayani ya Tuhan. Roh Kudus berserta dengan mereka, berbicara kepada setiap orang ya Tuhan, melalui Pak Jonathan ya Tuhan. Keluarganya, kesehatannya ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih buat siang ini kita boleh Kau kumpulkan kembali untuk bersama-sama berfellowship dengan Engkau. Tapi kami mengingat ya Tuhan, teman-teman kami yang sakit, yang tidak dapat hadir pada saat ini Tuhan. Tetap menyerahkan Kau hati nanti ke dalam tangan. Kau bermurah hati ya Tuhan, dan kami percaya miracle bisa terjadi ya Tuhan. Kami doakan Pak Kohandi ya Tuhan, biar kidney yang boleh berfungsi normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan proses kesembuhan juga dengan Cik Liana ya Tuhan, yang Kau bersama-sama dengan Cik Liana ya Tuhan. Mereka berdua mengasihi Engkau, dan kami percaya Tuhan Engkau boleh pakai mereka dengan segala kekurangan mereka ya Tuhan, dan kami tetap mendoakan kesembuhan buat mereka. Demikian juga Pak Ritiau yang masih dalam pemulihan, menyerahkan ya Tuhan, biar dia boleh
Kau pakai kembali. Terima kasih ya Tuhan, dengan segala kurangnya pada saat ini ya Tuhan masih bisa melayani Engkau melalui sosial media. Demikian juga Tante Lydia yang melayani Pak Lydia ya Tuhan. Juga menyerahkan Tante Tris, oh Tuhan, kami menyerahkan Tante Tris ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya juga ya Tuhan, Tante Tris boleh Kau pulihkan kembali ya Tuhan, dia dimana dia boleh berkomunikasi dengan normal kembali. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengingat anak-anak-Mu yang sakit, juga dengan Pak Robi. Oh Tuhan, kesembuhan Pak Robi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dengan tubuhnya yang masih lemah. Tapi terima kasih ya Tuhan, dia boleh masih melayani Engkau. Kita mendoakan juga Tante Olga yang saat ini tidak hadir ya Tuhan, Kau di mana? Engkau tahu keadaannya pada saat ini ya Tuhan. Kita menyerahkan Tante Olga ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan teman-teman kami yang sakit yang kami tidak dapat sebutkan. Oh juga dengan Pak Mati, dengan Matthew, juga dengan Christina ya Tuhan, Kau sendiri ya Tuhan yang menyembuhkan keadaannya. Kau tahu keadaan mereka. Juga teman-teman kami yang sakit yang tidak kami sebutkan saat ini, Kau bersama dengan mereka ya Tuhan. Dengan kami juga menyerahkan para senior, Tante Liani, Tante Yuliana, Tante Olga juga ya Tuhan, dengan Tante Kristen dan setiap senior yang ada di sini ya Tuhan. Engkau tahu mereka satu persatu, Engkau tahu keadaan mereka, Engkau tahu keadaan mereka, Engkau tahu pergumulan mereka. Bila melalui usia mereka ya Tuhan, usia makin hari makin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Demikian juga menjadi contoh buat orang-orang muda yang ada di sini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan pengurus Maranatha ke dalam tangan-Mu, juga dengan pemimpinnya Levoni ke dalam tangan-Mu, dan semua timnya ya Tuhan. Kau beri akal budi, biarlah setiap apa yang keputusan yang mereka ambil, nama-Mu dipermuliakan. Dan biarlah melalui Maranatha ya Tuhan, banyak orang mengenal Engkau ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan negara kami Indonesia yang kami tinggalkan. Masih banyak saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah melalui cara-Mu ya Tuhan, melalui kami ya Tuhan sebagai keluarga, sebagai teman ya Tuhan, mendoakan mereka bila mereka boleh menjadi kebahagiaan daripada kerajaan surga ya Tuhan. Juga menyerahkan negara ini ya Tuhan, Indonesia, Amerika, di mana banyak hal-hal ya Tuhan kejadian ya Tuhan. Engkau percaya Engkau still in control. Dan juga pemilu yang November ini ke dalam tangan kami serahkan ya Tuhan. Bila Engkau memilih pemimpin yang takut akan Tuhan ya Tuhan. Juga dengan menyerahkan pemimpin pada saat ini ya Tuhan, meskipun kami tidak setuju dengan kebijakan mereka, tapi Engkau sendiri yang memilih mereka ya Tuhan. Kami sebagai citizen mendoakan mereka ya Tuhan, biarlah mereka boleh keputusan mereka ya Tuhan hanya untuk kepentingan masyarakat bersama ya Tuhan. Juga menyelamatkan teman-teman yang mencari pekerjaan ya Tuhan, biar Engkau sendiri yang mencarikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan mencukupkan mereka secara financial, dan juga mereka boleh bekerja di mana minggu mereka boleh off dan bersama-sama berkumpul berfellowship dengan kami di sini. Demikian juga dengan mereka mencari status ya Tuhan, biar Engkau sendiri yang buka jalan Tuhan mereka. Kalau Engkau mau mereka tinggal di sini, Engkau punya cara-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan fellowship kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami doa ini ya Tuhan, kami alaskan di dalam nama Putra-Mu ya Tuhan, yang tunggal, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya ada ayat yang saya ingin baca, 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik.
Terima kasih atas berkat dan anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tibalah saatnya kami memberikan berkat tersebut untuk membangun dan perluas kerajaan. Kiranya berkat tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Andre. Shalom, salam damai semuanya. Selamat datang kembali untuk Cinita dan Anita ya, sorry. Siapa namanya? Niki. Niki, oke. Welcome. Masih Pak Jonathan untuk konfirmannya. Kayaknya simpel ya. Kita ngomong kasih, tapi dalam prakteknya itu susah. Banyak, selalu ada aja masalah. Oke. Ya, kita terus berdoa supaya kita terus Tuhan agape tadi mengubah hidup kita ya, jadi seperti yang difirmankan Tuhan. Dan kita ada teman baru hari ini, namanya Richard ya. Ya, halo, welcome. Kita di mana? Dan ya, tinggal di rumahnya Cik Tati. Oh, oke, welcome. Ya, lalu minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jonas. Ada perjamuan kudus minggu pertama, dan juga ada Bible study minggu ini jam 7:30 melalui Zoom bersama Pastor Emil. Lalu Labor Day juga ada retreat bersama dengan dengan New Joy Church akhir bulan, dan juga kita ada ke Kentucky, ke Batrahnu tanggal September 17. Kalau yang mau ikut boleh kontak saya yang ke ini Pak, ke Batrahnu. Gratis. Kasih. Oke, kita tutup saudara-saudari kami Yolanda yang ulang tahun
bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan yang telah menyertai dan kemurahan Tuhan senantiasa di dalam hidupnya. Tuhan, Engkau sebagai gembala yang baik menuntun Yolanda, biarlah dia boleh lebih mengasihi Tuhan dan bertumbuh di dalam kasih karunia. Terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari ini. Kami akan teruskan lagi untuk persoalan kami. Mohon Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang tolong supaya di dalam pertemuan kami saling mengucapkan sesuatu yang berguna, yang membangun, yang memuliakan Tuhan, dan yang sungguh-sungguh membangun hati nurani orang lain hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara pulang dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Amin.